Bu, makasih ya Bu. Iya sama-sama. Bodoh banget sih kita mau aja dipengaruhi Bu Rena untuk melabrak orang itu. Iya, harusnya tuh ya kita selidikin dulu. Untung aja kita nggak dilaporin polisi karena bikin gaduh di rumah Bu Siska. Iya. Makanya lain kali kita harus lebih hati-hati. Kalian bertiga keterlaluan ya. Main pergi begitu aja. Ih, pada nggak punya kependirian sama sekali. Kenapa sih harus percaya omongan mereka? Belum tentu mereka benar, tahu nggak sih? Terus kenapa? Bu Rena mau kita semua ngikutin kata-kata Bu Rena untuk mengusir orang itu dari kampus ini. Bu Darmi, kamu tahu keponakannya Bu Hajah itu ternyata bapaknya si Andi yang mati itu. Dan dia seorang pembunuh. Mau kalau dia berkeliaran terus di sini, terus satu persatu warga di sini dibunuh. Bu Rena nggak usah kompor-komporin kita ya. Kita nggak akan kesana lagi, nggak akan. Iya, saya juga malu dan nyesal karena dengar omongan Bu Rena yang belum tentu kebenarannya. Kok jadi saya sih yang dikeselin? Kalian terus makasih sama saya. Saya tuh niat baik, tahu nggak sih? Mulai sekarang kami tidak mau ikut-ikutan dengan Bu Rena untuk mengusir warga siapapun juga itu. Malahan kami mau datang ke rumah Bu Ustadz dan keluarganya untuk meminta maaf. Karena kami semua udah lancang, ngegerebek. Padahal Bu Ustadz itu tidak bersalah apa-apa. Bu Darmi lupa ya? Saya ini kan istrinya Pak RT yang semua omongannya harus diturutin dong. Bu, jabatan RT itu bisa dicopot kapan saja kalau warga mau. Apalagi ibu tuh cuma sekedar istri RT. Dan kami semua tidak punya kewajiban untuk menuruti apa kata-kata ibu. Apalagi kalau kata-kata itu salah. Bu Darmi berani sama saya ya? Dan saya nggak tahu terima kasih. Selama ini saya tuh udah nutupin kamu. Kamu tuh sebagai istri Siri yang nggak jelas, tahu? Bu Darmi si Siri? Kalian nggak tahu ya dia siapa? Dia tuh nggak ada status. Bukan istri pertama, istri kedua. Ya istri simpenan lah apalagi kalau gitu. Bu Rena senang banget sih buka aib orang. Belum aja ya, Tuhan kasih azab ke Bu Rena. Baru tahu rasa. Iya Bu Rena. Apa Bu Rena gak takut azab yang nantinya akan dipermalukan? Kalian semua bener-bener ya. So jaim, so suci. Pusing saya sama kalian. Udah. Bu Darmi gimana tuh? Bu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Bapak sudah datang ke rumahnya Ibu Siska dan bertemu dengan bibinya Ibu Siska, Ibu Hajah Nur Aini. Pasti si Haja itu udah nyertain deh soal penggerebekan tadi pagi. Aduh. Terus Pak, Bu Haja cerita apa sama Bapak? Kenapa? Ibu takut? Karena Ibu merasa salah, jadi Ibu takut. Ini bapak marah-marah. Aku sih nggak perlu takut dong Pak. Orang aku nggak ada salah. Cuma aku takut aja Ibu Hajah itu cerita fitnah yang nggak bener sama Bapak. Ibu memang tidak pernah sadar ya. Ibu tidak tahu akibat perbuatan Ibu terhadap Ibu Hajah. Untuk apa Ibu mengerahkan warga mendatangi rumah Ibu Hajah dan menuduh dia berbuat mesum dengan ponakannya? Pak, Ibu pikir itu bukan keponakan dia. Ih, kalau Ibu tahu itu keponakan dia, mana mungkin sih Ibu sama warga mau gerebek dia, Pak. Cukup! Sekarang Ibu pergi dari sini. Bapak sudah malu sama warga. Maafin Ibu. Ibu tahu Ibu salah. Tapi Ibu nggak akan berbuat seperti itu lagi. Ibu janji, Pak. Janji deh. Bapak tidak bisa memaafkan Ibu. Bapak tidak bisa membayangkan seandainya anaknya Ibu Hajah tadi tidak datang, apa yang akan Ibu perbuat terhadap Ibu Hajah dan ponakannya. Ini semua terjadi karena Ibu lebih memperhatikan RT kita, Pak. Ibu nggak mau RT kita namanya jadi jelek. Hanya karena itu aja sih Ibu melakukan semuanya ini. Sekarang Ibu kemas barang-barang Ibu dan pergi dari sini. Maafin Ibu, Pak. Bener Ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu tapi Ibu jadi dari sini. Kalau Ibu tidak mau ngemasi barang Ibu, ya sudah, pergi dari sini. Cepat. Sebelum Ibu bertobat, jangan kembali ke rumah ini. Pak, maafin Ibu, Pak. Please, Pak. Maafin Ibu. Ibu nggak akan berbuat seperti itu lagi. Ibu nggak mau keluar dari rumah ini, Pak.
Bukan mama. Pergi. Aduh. Waduh, malu banget dong gue. Keluarga ngeliat gue diusir suami. Mendingan gue pura-pura pingsan aja. Pak, Bu RT jatuh, Pak. Ya Allah. Astagfirullah. Bu, bangun. Bu, bangun. Kenapa Bu RT? Pak RT, kenapa Ibu Pak? Nggak tahu. Bu, Ibu sadar Ibu. Kena nih lo bapak, gue bohongin. Saya dulu ya, Mas. Ya. Hati-hati Pak. Iya. Hati-hati Pak. Ibu. Bangun, Bu. Bu. Dibawa ke rumah sakit aja Pak RT. Barangkali kepala Bu RT kena batu waktu jatuh tadi Pak RT. Nggak usah Pak RT. Saya ambil air aja. Bentar ya Pak ya. Tolong ambilkan ya. Alhamdulillah. Kalau Ibu masih sakit, Ibu minum obat ya. Lalu tidur. Iya, Bu RT sebaiknya istirahat aja. Sini sendal gue. Ngapain sih pegang? Toh ini sendal mahal tau. Loh, kok Bu RT baru sadar dari pingsan? Jalan cepet banget Pak RT. Katanya sakit. Kok jalannya kayak orang sehat? Sudah. Kalian pulang saja ya. Terima kasih atas pertolongannya. Mari Pak. Waalaikumsalam. Gue pura-pura tidur biar kelihatan kayak orang sakit. Ntar kok kelihatan gue sehat, gue diusir lagi. Bapak tahu, Ibu nggak sakit kan? Ibu hanya pura-pura sakit supaya Bapak ngusir Ibu kan? Ibu mau sakit beneran. Sekali ini Bapak maafkan. Tapi kalau Ibu berbuat lagi, Bapak tidak segan-segan mengusir Ibu dari rumah ini. Aduh, iya Pak, maafin Ibu ya. Ibu janji deh, Ibu nggak akan berbuat seperti itu lagi. Ibu tuh nyesel banget lagi Pak. Foto kayak begini mah nggak bakal Ibu ngelakuin. Janji? Iya, Ibu janji. Pak ya, maafin Ibu ya. Assalamualaikum. Aduh, kok muter-muter sih? Aduh, kayak mau gempa bumi. Aduh, kenapa ya? Aduh, ini pasti gara-gara si Haja sialan nih. Pas ini dia ngerjain gue nih jangan-jangan.
nggak salah lagi deh. Aduh. Aduh, ini pasti. Gue penasaran, pasti mereka ngebahas gue kemana diusir kan? Coba gue lihat lagi ya. Tuh kan? Pasti bener tuh mulut mereka ngoceh-ngoceh. Aduh. Aduh. Duh. Aduh, gue penasaran nih. Gue penasaran. Aduh, gue gak kuat. Bu, itu saya kenapa, Bu? Pak RT, Bu Rena jatuh dari balkon, Pak. Masya Allah. Tolong carikan taksi, biar saya bawa ke dokter, Bu. Tolong, Bu. Cepat, Bu. Pak RT, Bu Rena sudah meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, ya Allah. Kenapa jadi begini, Bu? Bye, bye. Astagfirullahaladzim. Bu Haja, bagaimana sama itu, Bu Haja? Sebaiknya secepatnya dimandikan saja ya Pak RT. Baik, Bu Haja. Bapak, tolong. Kok heran dia, keren lagi bisa tidur sendiri. Mungkin dia sering membuka aib orang kali Bu. Oh begitu. Iya. Kayak gitu aja ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada apa nih, Pak? Nggak ada apa-apa, Pak RT. Cuma kepleset aja. Ya sudah, dibereskan lagi ya, Pak ya. Bagaimana Bu? Sudah siap semuanya? Sudah Bu aja. Bu kita mulai Bu. Astagfirullahaladzim Bu, tolong Bu ditutup Bu. Saya bingung, Bu Haja. Dari mulai jenazah ini dibaringkan di ruang tamu, kainnya selalu saja turun sendiri. Sepertinya jenazah ini tidak mau dikainin. Kalau begitu, cepat-cepat kita mandikan saja ya Bu, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tolong ya Bu, dipegangin kainnya, biar saya mandikan.
nggak mandang Pak RT, saya malas banget datang kemari. Ya betul ibu-ibu, saya juga. Saya juga heran, kenapa Pak RT punya istri seperti dia? Senang banget buka aib orang. Warga RT di sini habis jadi bahan pembicaraan. Terus Bu, ingat nggak Bu dulu tuh ya? Kan yang paling kasihan tuh ya nasib Haja Bu Nur Aini. Dia tuh difitnah habis-habisan sama Bu Rena. Hampir aja diusir dari kampung kita. Iya kan? Aduh. Ya kasihan banget ya. Aduh. Maluan kadang-kadang Bu Rena itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu billahi majidi billahi ta'ala. Bu Darmi, tolong bilang Pak RT ya. Jenazah sudah selesai dimandikan. Bisa dibawa ke depan. Ya Bu ya. Bapak, semuanya sudah beres? Alhamdulillah, Pak RT. Terima kasih ya, Pak. Ya, ya Bu. Jenazah Bu Rena sudah beres dimandikan, Pak RT dipanggil oleh Bu Haja. Baik, Bu. Bapak-bapak, saya permisi dulu ya. Oh, silakan Pak RT. Bagaimana Bu Haja? Jenazah sudah bisa dipindahkan? Sudah Pak. Tapi Tapi kenapa Bu? kain penutup jenazahnya dari tadi bergerak turun Pak dan mau lepas dari tubuh jenazah. Saya khawatir kalau nanti diangkat, kainnya melorot sampai jatuh dan jenazah jadi terbuka dan tidak ada penutupnya Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana Bu? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pak RT, sebaiknya jenazah dikafani di dalam garasi saja ya Pak. Setelah dikafani baru dibawa ke depan. Kalau dilihat orang takut dari bahan guncingan Pak. Iya Bu, mana baiknya menurut Ibu saja Bu. Iya Pak. Bima, kain kafan yang saya titipkan mana? Oh, ini Bu, udah mau dikafanin. Iya. Kok jenazahnya nggak dibawa ke sini Bu? Mau dikafanin di samping garasi aja. Aneh ya, kok nggak dibawa ke sini jenazahnya? Malah mau dikafanin di samping garasi. Padahal kan di sini lebih luas dan bersih lagi. Tapi tadi saya lihat PRT bawa tikar. Mungkin di samping garasi itu soalnya lebih lega. Ya udah, kita nggak usah berpikiran jelek. Ini kerja aja kita. Iya, iya Bu ya. Pak RT, kain kafannya robek lagi. Kakinya jadi kelihatan. Biar saya ambil yang lain. Saya masih punya. Bu Haja, ini kainnya Bu. Iya Pak. Cepat Bu ditali ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maafkan dosa istri saya ya Allah. Sudah Pak, nggak apa-apa. Kita tutup jenazah ini dengan tikar pandan saja ya Pak. Kan nggak kelihatan kalau kain kafannya robek ya Pak ya. Terserah Ibu Haja saja. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi Bu. Iya Pak. Ayo Bu ditutup Bu. Iya. Ayo Bu. Bu Haja,
bagaimana kalau kerandanya saya bawa ke sini? Saya takut kalau jenazahnya dibawa keluar, kain kafannya robek semua. Iya Pak, begitu lebih baik Pak. Lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Ayo Pak, agak cepet Pak. Hati-hati. Kayaknya ada yang aneh sama jenazah Brena ya. Gak tahu deh. Kalau keranda tahu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Stop. Pak RT, Astagfirullahaladzim. ini Pak, kain penutup kerandanya Pak dipasang lagi Pak. Iya Bu, terima kasih. Pak tolong Pak. Dipasang aja. Astagfirullahaladzim. Pak RT, bagaimana ini Pak? Kain penutup jenazahnya terus saja melorot Pak. Jangan dipasang lagi penutup kerandanya. Ya sudah, tolong Bu dibawakan Bu. Bapak-bapak, tolong diangkat lagi ya Pak. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Iya, Bu. Sampai deh kita kayak gitu ya. Ya Allah. Yuk, kita Iya.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di pemakaman almarhumah istri saya. Dan saya minta maaf kalau almarhumah istri saya ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau almarhumah istri saya ada hutang piutang, tolong bapak dan ibu sampaikan kepada saya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa ibu dan memberikan tempat yang layak untuk ibu. Amin ya